sebenarnya apa-apa saja logistik yang direncanakan di KPU Kota Kediri. Tepat jumlah itu kan dari jumlah DPT yang sudah kita tetapkan. Proses dan juga alurnya distribusi di Kota Kediri. Mungkin ada tantangan terbesarnya itu apa? KPU itu tidak hanya melaksanakan penyelenggaraan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman pemilih semua di podcast KPU Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita hadir kembali untuk menayangkan dan juga mengedukasi dan juga menyalurkan informasi semua untuk seluruh warga di Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini podcast KPU Kota Kediri menghadirkan sederetan informasi yang cukup menarik untuk kita dengar dan juga kita baca terkait tentang pemilu dan juga pemilihan dan semua proses pelaksanaan di Kota Kediri. Kita ketahui semua bahwa proses pelaksanaan pemilu dan juga pilkada di Indonesia ini merupakan proses the most election in the world. Artinya apa? Adalah proses pelaksanaan yang kompleks di dunia. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan itu untuk pemilu dan juga pilkada pelaksanaan di Kota Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini spesial kita menghadirkan Ketua KPU Kota Kediri, Bapak Reza Christian. Sehat selalu Pak Reza ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam. Baik, teman-teman pemilih semua dimanapun Anda berada, pelaksanaan pemilu dan juga pilkada khususnya di Kota Kediri itu pelaksanaan yang serentak dilaksanakan di 545 daerah di seluruh Indonesia. Makanya pemilu dan juga di pilkada kemarin di tahun 2024 itu disebut pemilu pelaksanaannya yang terbesar di dunia. Nah, kita akan sedikit mengulik Pak Reza ya terkait pelaksanaan pemilu dan juga pilkada. Kalau di Kota Kediri adalah pemilu wali kota, bagaimana sih pelaksanaannya? Apakah tergolong sukses? Dilihat dari indikator apa sehingga masyarakat kita mengetahui bahwa ternyata pelaksanaan pemilu dan juga pilkada di Kota Kediri seperti ini. Mungkin Pak Reza hari ini pertemuan kali ini teman-teman pemilih di Kota Kediri ingin mengetahui bagaimana kondisi pemilu di Kota Kediri ya kemarin di tahun 2024. Sebelum ke sana sebenarnya bagaimana perasaan Pak Ketua ketika sudah selesai pilkada dan juga pemilu ini Pak Reza ya? Syukur alhamdulillah ketika pemilu dan pilkada selesai 2024 kemarin kita semua lega gitu kan. Lega terus juga ya kalau capek itu semua pekerjaan mesti kan ada capeknya. Tapi alhamdulillah kita menikmati akhirnya bisa terlaksana dengan baik dan sukses untuk di Kota Kediri. Baik pemilu dan juga pemilihan wali kota. Baik pemilu maupun pilkada. Sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya di Kota Kediri itu sebenarnya meskipun kota akan tetapi jumlah penduduknya juga mungkin juga lumayan banyak ya Pak Reza. Mungkin bisa diceritakan kepada teman pemilih di Kota Kediri dan untuk wilayah semuanya bahwa bagaimana sih sebenarnya letak geografis di Kota Kediri ya? Untuk kondisi geografis di Kota Kediri terutama secara administrasi itu bahwa di Kota Kediri ini ada 3 kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Untuk luas wilayah di Kecamatan Mojoroto sendiri ini 24,6 km persegi itu terdiri dari 14 kelurahan. Kemudian di Kecamatan Kota terdiri dari 17 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 14,9 km persegi. Dan kemudian di Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah kurang lebih 23,9 km terdiri dari 15 kelurahan. Kemudian Kota Kediri ini masuk di wilayah Provinsi Jawa Timur ya, dan termasuk 3 kota terbesar setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Kota ya, bukan kabupaten. Kalau kabupaten kita paling kecil lah itu ya, setelah Blitar kalau nggak salah itu. Mungkin itu.
Meski hanya 3 kecamatan ya Pak Riza ya, akan tetapi dalam proses logistik sampai distribusi ke tingkat TPS itu pasti ada beberapa cerita dan juga mungkin beberapa yang perlu diceritakan bagaimana sebenarnya pengelolaan logistik di tingkat sampai tingkat TPS Pak Riza dalam pelaksanaan pemilu dan juga pilkada kemarin. Oke. Untuk logistik ini kan kita ada tahapan-tahapannya sebelum masuk ke logistik. Itu kan ada kita menunggu DPT jelasnya. Karena kan logistik itu nanti di apa istilahnya kita rencanakan, kita istilahnya tepat jumlah itu kan dari jumlah DPT yang sudah kita tetapkan. Kemudian termasuk dengan jumlah TPS. Nah, ini prosesnya itu dari kita menunggu proses dari penetapan DPT maupun penetapan TPS. Nah, itu dilaksanakan oleh divisi data ya, divisi data. Setelah itu kita memasuki tahapan pengadaan logistik. Pengadaan logistik ini juga ada perencanaan baik itu pendanaan keuangan sampai ke pendistribusian. Nah, itu pengadaan logistik ini dimulai dari pengadaan dari pusat, dari kita melapor ke KPU RI terkait dengan DPT dan TPS, jumlah TPS. Nah, itu nanti akan turun sampai ke provinsi kemudian ke kabupaten kota. Itu kalau hampir sama sih antara pemilu dan pilkada. Nah, yang itu kita perlu garis bawahi kan di sini ada pemilu, ada pilkada. Walaupun ada beberapa proses itu yang tidak sama karena lebih ke daerah dan yang satunya ke pusat untuk pemilunya. Baik, ini kan pemilu dan juga pilkada dalam 1 tahun ya Pak Riza ya. Artinya berarti dalam proses tata kelola logistiknya berarti kita 2 kali ya Pak Riza dalam mungkin mulai perencanaan. Ya, betul. 1 kali untuk pemilu selesai kemudian dilanjutkan langsung pilkada. Di pilkada itu kan beririsan itu. Jadi ya repot juga sih, tapi alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Baik, nah itu kalau tata kelola logistik di Kota Kediri. Artinya pemilu dan juga pilkada itu dibedakan ya, mulai dari proses perencanaannya sampai proses penyerapan anggaran sampai distribusinya sampai tingkat TPS ya. Nah, sedikit untuk logistik itu kan kita tidak serta-merta langsung merencanakan. Kita menunggu dari perencanaan dulu ya, DPT, harus daftar pemilih tetap dulu kita ditetapkan dan juga jumlah TPS ya, Pak Reza. Baru kita bisa merencanakan untuk penataan kelolaan logistik. Mungkin dari masyarakat Kota Kediri juga ingin mengetahui Pak Riza, sebenarnya apa-apa saja logistik yang direncanakan di KPU Kota Kediri, mungkin untuk pemilu dan juga di pilkada, jenis-jenis logistiknya ya Pak Riza. Jenis logistik itu yang utama itu yang sering kita tahu, yang masyarakat tahu itu kan surat suara. Itu pasti yang utama ya. Itu yang utama. Kemudian ada formulir, termasuk banyak formulir itu ya. Mulai yang ada di TPS sampai ke dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai ke TPS. Itu kan ada formulir masing-masing yang mungkin nanti bisa kita ini ya. Kemudian perlengkapan lain seperti kotak, bilik, kotak. Nah, itu kan banyak sekali itu disediakan setiap TPS pasti ada itu. Ada. Nah, ini kan kita harus tepat waktu, tepat jumlah, kemudian tepat jenisnya. Jenisnya itu harus tepat, misalnya surat suara untuk presiden, untuk DPRD, DPR. Nah, itu kan harus jenisnya harus jelas. Terus kemudian masuk kotak-kotaknya juga harus jelas. Jangan sampai keliru nanti. Kotaknya presiden masuknya ke kotaknya DPR. Nah, ini kan berarti kalau di pemilu berarti untuk penataan logistiknya itu cenderung lebih kompleks ya, Mas. Karena di pemilu itu kan pasti ada 5 kota. Karena akan memilih mulai presiden, DPD sampai DPRD kabupaten kota. Bagaimana ini di Kota Kediri untuk mungkin prosesnya penataan di gudangnya sehingga
menata menjadi 5 ini kan Betul. masyarakat perlu tahu Mas, Oke. sebenarnya. Oke, Kota Kediri sendiri ya, kalau kita melihat dari 5 surat suara itu ya, 5 kotak surat suara yang dipilih Iya. itu kan ribet lah, istilahnya ribet. Tapi kemarin di pemilu 2024, waktu itu saya masih di divisi hukum, Iya. jadi semuanya bisa diselesaikan oleh teman-teman baik di KPU, mulai KPU Kota Kediri sampai ke tingkat kelurahan. Jadi kita saling bantu untuk untuk tepat yang tadi yang kita bicarakan, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu untuk pendistribusiannya itu. Nah itu kita kerjasama semuanya, baik dengan kelurahan, baik dengan pemerintah kota, kemudian disub dan lain-lain, termasuk yang terutama dengan PPK dan PPS. Nah, tidak ada kendala sama sekali ya Mas? Insya Allah tidak ada, kemarin itu tidak ada kendala sama sekali. Ya kendala kecil-kecil adalah pasti karena memang jumlahnya banyak ya. Kalau kendala kecil itu ada, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Iya Pak Reza, untuk distribusi di Kota Kediri, yang pasti Kota Kediri berbeda dengan wilayah kabupaten kota di luar Kota Kediri. Sedikit mungkin bisa diceritakan proses dan juga alurnya distribusi di Kota Kediri. Mungkin ada tantangan terbesarnya itu apa? Melihat di kota ya Mas, bedanya dengan di kabupaten nanti akan kita ketahui ya. Oke. Di kota itu sebenarnya tidak ada tantangan yang berarti ya istilahnya. Kalau kita ngomong tantangan, terus kita ngomong sambat terkait dengan pendistribusian tuh nanti diketawain sama kabupaten, karena memang kota ini wilayahnya kecil, kemudian kecamatan juga hanya 3 kecamatan, dan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Nah itu juga kemarin di pemilu itu kan ada 856 TPS ya, itu kecil lah istilahnya kalau dibandingkan dengan kabupaten. Terus kemudian waktu pilkada kemarin ada 405 TPS. Nah itu kita bisa mendistribusikan dengan baik dan tepat waktu. Jadi sudah ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan lainnya ya, bahwa pendistribusian pada tanggal sekian, nah itu kita selesaikan dengan baik semuanya. Oke. Tidak ada masalah yang berarti ya Mas ya dalam proses distribusi. Mungkin kalau ngomong tentang berat atau tidaknya mungkin terasa enteng ya kalau dengan kabupaten, akan tetapi keribetannya mungkin sama dalam prosesnya itu, penata kelolaannya. Betul. Kita mengetahui Pak Reza bahwa di Kota Kediri ini untuk penataan logistiknya kan salah satunya menata untuk TPS ya Pak Reza. Nah ternyata lokasi khusus TPS di Kota Kediri itu terbesar di Indonesia untuk pemilu kemarin ya, untuk pemilu ya. Jadi ada sejumlah 56 TPS lokasi khusus ya. Betul ya Pak Reza ya. Sebenarnya seperti apa ini Pak Reza kenyataannya di Kota Kediri, kok besar sekali itu, faktornya apa? Kota Kediri kemarin waktu pemilu memang ada 56 TPS lokasi khusus ya. Ini yang termasuk terbesar se-Indonesia kayaknya ini kan untuk lokasi khususnya. Nah, ini karena di sini ada pondok pesantren Lirboyo. Nah, itu kan kalau nggak salah waktu itu, maaf ya saya ngomong nggak salah karena waktu itu kan saya di divisi hukum lebih ke ini. Nah itu sama pondok tidak dipulangkan. Jadi karena waktunya memang mepet, akhirnya sama pondok tidak dipulangkan, dan mereka istilahnya mendaftarkan santri-santrinya. Akhirnya dibuka di situ untuk khusus di Ponpes Lirboyo itu ada 46 TPS sendiri. Besar Ponpes ya, besar itu paling besar. Kemudian ada di lapas, kemudian sisanya dari 46 itu tadi ya, di 56 TPS itu sisanya ada di lapas, kemudian pondok pesantren lainnya, dan SMA 5 Taruna. Berarti memang banyak ya untuk TPS-nya ya? Iya, di waktu pemilu kemarin paling banyak lah, terbesar waktu itu. Akan tetapi proses logistiknya sama persis dengan TPS reguler ya Pak Reza ya? Artinya tidak ada perbedaan sama sekali ya? Perbedaannya hanya di jenis logistiknya. Jadi surat suaranya beda. Kalau ya kita kan melihat dari
KTP ya, di KTP terus daerah mana Tidak mereka. hanya warga Kota Kediri saja Tidak, kan? karena kan kalau pemilu itu ada presiden. Presiden kan semuanya boleh memilih kan. Di pokoknya yang warga negara Indonesia boleh memilih. Kemudian DPR RI ada namanya dapil. Nah, ini disesuaikan dapil daerah pemilihan. Nah, ini harus disesuaikan dengan KTP-nya apakah masuk atau tidak. Nah, kemudian ketika itu pada saat itu sudah dicek, kemudian baru didaftarkan ke KPU dan ternyata memang muncul sampai 46 TPS karena memang ribuan situ siswa siswa kalau pondok itu apa? Santrinya itu santriwan dan santriwatinya itu banyak. Kalau dari sisi tata kelola logistiknya ya Mas, yang pasti penataan kelolaan logistik itu akan didukung oleh pendanaan ya Mas. Betul. Nah, kira-kira di dalam pemilu kemarin dana terbesarnya itu dari mana Pak Riza? Dan juga pilkada untuk pendanaannya. Ini makanya kita harus bedakan di ada pemilu, ada pilkada atau pemilihan kepala daerah. Nah, ini harus dibedakan. Kalau pemilu itu semuanya dari APBN, dari negara sampai ke tingkat kabupaten kota. Berarti yang membiayai pendanaan untuk logistiknya itu ya. Itu semuanya dari APBN. Kalau di pilkada itu ada APBD baik dari provinsi untuk pemilihan gubernur, kemudian dari APBD Kota Kediri itu untuk pemilihan wali kota. Berarti untuk pengusulan kebutuhan logistiknya berarti dari bawah ya, dari KPU kabupaten kota. Betul. Nanti ya rumit juga ya berarti ya. Ya agak rumit ya. Tapi alhamdulillah teman-teman untuk sekretariat KPU Kota Kediri bisa melaksanakan semuanya dengan baik itu logistiknya maupun pendanaan, administrasinya juga semuanya clear. Iya. Berarti dari kesemuanya yang dijelaskan oleh Pak Reza tadi bahwa kita mengetahui bahwa tata kelola logistik itu memang tidak sederhana ya Pak Reza ya. Berarti kira-kira apa momen yang penting dalam pemilu dan juga pilkada di tahun 2024 di Kota Kediri, Pak Reza? Momen penting kalau terkait dengan logistik itu ya itu tadi pendataan, jadi harus tepat jumlah itu tadi sebenarnya pada ini. Tapi kalau secara umum yang jenengan tanyakan tadi kalau terkait dengan momen yang penting ya semuanya penting, semua divisi itu penting di Kota Kediri, baik itu pada saat DPT itu istilahnya pemutakhiran data pemilih itu kan penting, itu divisi data. Kemudian terkait dengan teknis pelaksanaan pilkada itu kan juga penting itu di divisi teknis, paling penting itu malahan. Karena kalau tidak ada divisi teknis ya hancur semuanya. Kemudian terutama di logistik ini kan istilahnya kalau kita nggak teliti, kita nggak rajin untuk menghitung dan lain-lain, ini juga kacau semuanya. Misalnya keliru dari TPS 1 ke TPS 2, ini jumlahnya kan sudah nggak sama. Ini kan juga bahaya, ini juga sangat penting sekali. Jadi yang pasti tepat jenis ya? Tepat jenis, tepat jumlah. Baik Pak Reza, kita mengetahui pemilu dan juga pilkada, pemilihan wali kota itu tidak hanya sekedar proses coblos saja ya, tidak hanya proses menggunakan hak pilih saja. Lebih daripada itu, pemilu dan juga pemilihan itu ada cerita tersendiri tentang pelaksanaan pesta demokrasi yang pasti hubungannya terkait dengan angka partisipasi di Kota Kediri ya, angka partisipasi masyarakat. Sekiranya bagaimana Pak Reza pelaksanaan demokrasi di Kota Kediri di pemilu dan juga pilkada kemarin? Sebelumnya yang harus kita garis bawahi atau harus kita pahami bahwa pemilu dan pilkada itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpinnya, baik itu di
negara maupun di daerah masing-masing. Nah, ini yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau yang lebih sering disampaikan ke masyarakat adalah luber dan jurdil. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini dengan adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat ini harusnya rakyat itu lebih banyak berpartisipasi karena menentukan nasib negara ataupun nasib masing-masing daerah. Nah, ini partisipasi masyarakatnya harusnya lebih tinggi, harusnya lebih tingkat kepeduliannya kepeduliannya itu lebih tinggi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama pada dirinya sendiri. Jangan sampai nanti ketika selesai pemilihan, nah itu nanti ada kata-kata yang sering kita lihat di medsos itu ya ngono kuwi pilihanmu, seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Padahal dia tidak memilih sama sekali tapi melok-ngelokne kancane, istilah Jawanya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi karena ini adalah bentuk negara dalam mengapresiasikan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat gitu. Jadi partisipasi masyarakat pun harusnya lebih tinggi, kalau bisa ya 100% semuanya untuk yang sudah syaratnya sudah masuk untuk menjadi pemilih itu harusnya sudah ikut memilih. Harapannya ya. Nah, ya harapannya seperti itu. Terus faktanya itu di pemilu di Kota Kediri itu angka partisipasinya sangat bagus, Pak Riza. 80%. Dan juga 80,45% untuk pilkada. Ini trik yang mungkin bisa dibocorkan ya kepada teman pemilih semua, kok bisa angka partisipasinya tinggi. 20% lagi kan berarti 100% semua orang memilih. Betul. Kita kan tidak tahu orang pemilih pada saat itu bagaimana ya. Ya, syukur alhamdulillah di Kota Kediri ini partisipasi masyarakat itu terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Berarti warga dari Kota Kediri yang sudah mempunyai hak pilih antusias untuk menjadi untuk datang ke TPS. Iya. Nah, ini sebenarnya juga bukan tugas dari KPU saja, tapi juga tugas dari instansi ataupun masyarakat yang lain, terutama di parpol seperti itu kan, mereka kan mencari konstituen. Iya. Nah, ini kan juga tugas mereka. Tapi ajak ya untuk memilih. Betul. Kalau kan juga memilih dia sendiri gitu loh, memilih parpol jadi peserta pemilu. Nah, itu juga tapi secara administrasi itu adalah tanggung jawab dari KPU karena kalau kita partisipasinya sedikit itu kita juga akan disalahkan. KPU ini piye iso gak untuk menjalankan pemilu maupun pilkada. Nah, ini tugas yang jadi KPU itu tidak hanya melaksanakan penyelenggaraan saja, tapi juga harus memikirkan partisipasi pemilih. Nah, ini yang tugas sebagai ini salah satu tanggung jawab tugasnya dari gitu KPU gitu kan. Menata kelola logistik saja itu sudah rumit. Nah, tapi mempunyai tugas yang lain yaitu partisipasi masyarakat juga harus dipikirkan. Gitu ya. Nah, itu di Kota Kediri sendiri kita selain bekerja sama dengan instansi lain ya, seperti pemerintah Kota Kediri, itu termasuk ada Kesbangpol, kemudian kepolisian dan lain-lain. Nah, ini untuk sosialisasi juga selalu kita laksanakan, baik di sekolah-sekolah untuk pemilih pemula maupun ke ormas dan organisasi lainnya. Nah, ini yang sering kita lakukan selama kemarin tahapan pemilu maupun pilkada, mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan antusias terhadap pelaksanaan dari pemilu dan pilkada tersebut, dibantu oleh instansi maupun teman-teman dari parpol, misalnya seperti itu. Ya. Juga yang paling penting itu sosialisasi lewat media sosial.
media sosial juga ini juga terima kasih sekali kepada teman-teman media yang selalu support KPU ya, baik media cetak, media elektronik maupun TV. Iya. Nah, ini yang kita sangat berterima kasih kali kepada teman-teman media, karena sekarang ini kan masyarakat itu lebih cenderung ke gadget ya. Gadget. Jadi membaca dan melihat video biasanya seperti itu. Nah, ini media ini sangat membantu sekali pada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Iya, oke Pak Reza. Kalau boleh tahu ya Pak Reza, itu sosialisasi itu kan dilakukan dari media sosial sampai media cetak juga, betul, elektronik, dan juga dilaksanakan interaksi di bawah ya dengan banyak segmen sampai segmen siswa dan juga mahasiswa. Nah, pelaksanaan itu di saat ini Pak Reza kan pasca pemilu dan juga pilkada, apakah itu dilanjutkan ya Pak Reza ya? Mengingat sekarang di luar tahapan KPU ya. Baik pemilu maupun pilkada ya. Di luar nah ini menarik nih Mas. Ya. Ini menarik karena banyak sekali masyarakat di luar ya untuk menanyakan tugas apa sih yang dilaksanakan KPU pasca pemilu maupun pilkada ini gitu kan, sampai ke pemilu yang akan datang gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dan untuk diketahui oleh masyarakat bahwa KPU ini setelah pasca pilkada kemarin 2024 ini, selain secara administrasi kita sudah selesai ya untuk pilkada kemarin. Kemudian ini yang terpenting bahwa kita melaksanakan dari amanat dari undang-undang pemilu maupun pilkada bahwa kita ada pemutakhiran data pemilih. Nah, ini yang berkelanjutan yang dilaksanakan tiap bulan. Ini dari divisi data dibantu oleh kita semua untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti tadi memutakhirkan data kembali ya. Berarti untuk menyongsong pemilu yang akan datang. Karena nanti update terus ya. Betul. Nah, ketika nanti pemilu yang akan datang itu kita mendapatkan DP4 ya, biasanya DP4. Nah, itu kan kita langsung bisa menyandingkan data kita yang sudah kita update tiap bulan tersebut. Jadi, nanti itu nanti akan kita sampaikan ke petugas Pantarlih ya, petugas Pantarlih, dan mereka langsung melakukan coklit langsung ke masyarakat. Nah, tadi kita juga karena kita itu tidak bisa bekerja sendiri ya saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri karena kita tenaganya sangat terbatas karena tidak ada tahapan. Kalau tahapan kan ada PPK, ada PPS, terus kemudian ada Pantarlih, ini kan bisa kita laksanakan secara berjenjang ya. Tapi kalau ketika sekarang ini ya kita bekerja sama dengan instansi lain seperti di Dispenduk Capil, kemudian dan di kelurahan juga dan yang lain-lain seperti kepolisian, ada yang ada yang pensiun. Nah, itu kan masuk dilaporkan pemilih nantinya. Demikian. Nah, itu untuk rutin dilaksanakan saat ini dan juga di bulan-bulan yang akan datang ya. Yang kedua terkait dengan sosialisasi harus terus kita laksanakan. Nah, tidak berhenti berarti tidak berhenti karena ini kan juga nanti di pemilu ini ketika adik-adik pemilih pemula yang nanti di pemilu ke depan itu sudah 17 tahun ini kan perlu sekali kita sosialisasikan ke sekolah maupun ke ormas dan lain-lain. Nah, ini terus kita lakukan, kita laksanakan walaupun kadang dengan hybrid ya, karena memang dananya tidak ada. Nah, nanti secara hybrid maupun bekerja sama dengan instansi lain untuk sosialisasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Kota Kediri, Pak Reza Christian, atas semua penjelasan dan juga diskusi pada kesempatan kali ini. Dan semoga atas penjelasan Pak Reza itu memberikan sosialisasi dan juga informasi, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang pemilu dan juga pemilihan. Jangan lupa teman pemilih di Kota Kediri, seluruh warga Kota Kediri dimanapun
Anda berada selalu pantau podcast KPU Kota Kediri dan juga share, like, dan juga komen di podcast KPU Kota Kediri. Sekian dari kami, saya Mas Amrul, host podcast KPU Kota Kediri, undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.